Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah dengar satu kabar, oh nih katanya ada wali nih di daerah sana nih. Akhirnya udah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut. Udah di jalan ketemu wali tersebut. Begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu dia lagi ngeludahnya ke arah kiblat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami wali besar. Nah, begitu ngelihat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadinya mau ketemu kagak jadi. Terus Syekh Abu Yazid, udah deh kita balik pulang. Kata Syekh Abu Yazid, orang yang nggak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya? Ngaku wali, sunnah Nabi aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah Subhanahu? Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti kita suuzon sama orang ya. Orang kalau yang memang aslinya istiqomah, aslinya lurus, dia betul-betul mujahadah, berpegang daripada syariat, kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zahir bertentangan dengan syariat, husnudzon, mungkin ente kagak tahu. Itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah. Tapi jangan diikutin. Contoh orang majdhub, wali majdhub. Nah, saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah paham tentang wali majdhub. Majdhub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdhub, Pak? Majdhub. Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih. Salah juga yang ngupload. Orang majdhub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudzon jadi celaka akhirnya. Kesian. Majdhub itu apa sih artinya? Majdhub itu artinya judhiba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya tuh udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdhub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Beb, sahabat tuh kurang cinta apa? Oh, netizen pada ngomong gitu tuh netizen. Oh, netizen kan udah bener aja dah, ulama udah salah aja sama netizen dah. Beb, sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah lebih cinta sama Allah, tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah, nggak majdhub, nggak sampai majdhub. Kenapa ini jadi majdhub? Sahabat sama Nabi itu kuat, magomnya tinggi, makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top markotop, yang udah di atas bener pangkatnya, nggak sampai majdhub, saudara. Walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita, cuma hamba yang penuh dosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah bener-bener kuat kayak sahabat, para nabi, mereka tuh udah bener-bener kuat. Ada yang nggak kuat, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai diketarik, akhirnya nggak sadar. Itu ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih. Tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'alim Ubed, tanya ke Kiai Rasyid, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tapi secara pribadi kita husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Segaf Baharun hafizahullah taala, guru saya dulu selalu ingetin orang majdhub itu jangan dimintain doa, jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, ayahnya didoain yang jelek-jelek. Iya, tapi kalau dia doa aminin aja. Tapi kalau minta doa sama orang majdhub jangan, takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh, wallahu alam bener apa kagak, ada kisah orang minta doa, katanya sama Habib Syekhon, minta doa, beb doain beb biar anak-anak otaknya encer, doain ya anaknya ntar otaknya encer. Nggak taunya anaknya bis itu ketabrak, otaknya encer. Naudzubillah min dalik. Wallahu alam, jadi itu benar atau tidak, pernah terjadi atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas orang majdhub itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin, tapi jangan minta doa, kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba napas, didoainnya kagak enak nanti. Nah, jadi aminin aja, kalau dia doa aminin, tapi jangan minta doa. Dan perilakunya jangan diikutin, itu khusus hukumnya dia.
Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu, tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak faham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Al-Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Al-Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad.